Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih ibu-ibu atas kedatangannya pada pertemuan kelompok kita kali ini, Bu ya. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu, pada pertemuan kelompok kita kali ini kita akan belajar bersama modul kesejahteraan sosial sesi 1, pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Di bulan kemarin kita sudah belajar apa, Bu? Perlindungan anak dan pencegahan kekerasan pada anak. Itu juga dengan pencegahan kekerasan pada anak Istimewa. Masih ingat, Bu ya, kemarin materinya kita sudah nonton film apa, Bu, kemarin? Judulnya? Getun Anak Istimewa. Iya, Getun Anak Istimewa. Nah, apa, Bu, yang bisa kita ambil dari film Getun Anak Istimewa kemarin, Bu? Meskipun Getun anak yang mempunyai keterbatasan, Getun masih bisa meraih berprestasi di sekolahnya. Iya, walaupun dia tidak mempunyai tangan, mengalami keterbatasan, dia masih bisa berprestasi di sekolah. Dia masih mempunyai semangat yang tinggi sehingga dia bisa berprestasi, bisa juara 1 hingga menjadi motivasi bagi teman-temannya. Jadi penyandang disabilitas itu apa, Bu? Orang yang memiliki keterbatasan fisik atau mental. Iya, betul Pak ya. Jadi penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbelakangan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Jadi kalau dia itu masih bisa berinteraksi dengan lingkungan, walaupun hanya mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi, ini belum dikatakan sebagai disabilitas berat ya Ibu-ibu ya. Penyandang disabilitas itu sama, Bu, dengan anak istimewa. Nah, Bu Ibu, di sini kita akan melakukan permainan, Bu ya. Nah, jadi di sini kita akan bermain ya. Maaf, ini mulutnya kita tutup. Kita akan berperan sebagai tunawicara ya. Kemudian Bapak akan berperan sebagai tunadaksa ya. Ini menulis dengan kaki. Nah, Ibu Naswa coba sampaikan pesan kepada Pak Bambang dan Pak Bambang, silakan tulis dengan kaki ya. Coba sudah sampaikan. Coba tulis Pak, pakai kaki. Iya, sudah. Nah, gimana nih? Coba dilepas dulu, Bu. Nah, gimana, Bu? Susah nggak menyampaikan pesan kepada Pak Bambang? Susah. Terus gimana, Pak? Tadi mengalami kesulitan nggak waktu Bapak tulis menggunakan kaki? Tentu sangat sulit sekali, Bu. Sulit? Iya. Nah, udah kebayang ya gimana rasanya kan menjadi penyandang disabilitas. Nah, gimana, Bu? Tapi susah ya ngomongnya, harus pakai tangan. Kebayang juga nih kalau harus nulis pakai kaki karena tidak punya tangan. Nah, gimana perasaannya nih Ibu Naswa ketika mau ngomong sesuatu tetapi pesannya itu nggak bisa diterima dengan orang lain? Gimana perasaannya, Bu? Sedih atau gimana? Sedih ya.
Iya, tentunya sedih. Terus gimana Pak? Kesulitan nggak waktu menulis dengan kaki? Sangat sulit, Bu. Sulit. Iya, Gimana perasaannya Pak? sangat sedih sekali. Sedih? Sedih ketika melihat orang lain bisa nulis pakai tangan, tapi harus menulis dengan kaki. Udah kebayang ya gimana rasanya jadi penyandang disabilitas. Nah, jadilah itu Bu. Mulai sekarang stoplah katakan ini anak cacat, orang cacat. Jadi kita akan sebut dengan anak istimewa ya, karena dengan kata-kata kita mengecap dia sebagai itu anak cacat, anak itu akan merasa down ya, tidak percaya diri ya, sehingga akhirnya dia kurang bersemangat dalam hidupnya. Tadi ya. Nah, jadi ibu-ibu sudah kebayang tadi rasanya berperan sebagai penyandang disabilitas, jadi perasaannya sedih, kemudian ya kecewa. Nah, tentunya kita janganlah mengucilkan, ya, janganlah mengejek, janganlah kita mencacinya. Kemudian janganlah kita mendiskriminasikannya. Jadi rangkulah mereka, anggaplah seperti anak normal lainnya, Bu ya. Jadi ibu-ibu, anak istimewa atau penyandang disabilitas itu juga mempunyai hak yang sama seperti orang normal lainnya. Di antaranya hak untuk hidup, kemudian hak bebas dari cercaan, hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan bantuan hukum, hak bersekolah, bekerja, hidup sehat, beribadah, bebas dari kekerasan dan eksploitasi, tidak dikucilkan, dan diperlakukan sama seperti orang lain. Jadi marilah kita perlakukan anak istimewa dan penyandang disabilitas itu dengan penuh kasih sayang. Kemudian jangan kita benci, mengkucilkan, kemudian mengejek, kemudian mendiskriminasikan, Bu ya. Jadi kita rangkul bersama agar dia juga mempunyai motivasi dan kepercayaan diri yang tinggi. Nah, itu tadi Bu pembelajaran kita tentang pengertian disabilitas. Nah, nanti langkah selanjutnya akan kita lanjutkan di bulan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.